Baiklah, perkenalkan nama saya Julianda, NIM 70121391, kelas 3D Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan oleh manusia serta studi fenomena yang berkaitan dengannya. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan cara manusia berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka yang efektif. Selanjutnya, menggabungkan aspek teknologi, fisiologi, desain, dan ergonomi. Yang kedua, tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu efektivitas, membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, efisiensi, mengurangi waktu usaha dan biaya dalam menggunakan sistem. Yang ketiga, kenyamanan, meningkatkan pengalaman pengguna saat berinteraksi. Keempat, keamanan, meminimalkan risiko kesalahan atau kerugian. Kelima, aksesibilitas, menjamin bahwa sistem dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu hubungan timbal balik manusia dan komputer. Yang pertama yaitu manusia sebagai pengguna dengan kebutuhan, tujuan, dan kemampuan yang beragam, faktor fisiologis dan fisik yang mempengaruhi interaksi. Yang kedua, komputer, sistem teknologi yang dirancang untuk membantu manusia termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan antarmuka. Yang ketiga, interaksi, akses komunikasi antara manusia dan komputer melalui perangkat input ataupun output, contohnya keyboard, mouse, layar sentuh, dan suara. Yang keempat, perkembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu era awal tahun 1960-an, komputer dioperasikan melalui kartu Vance, fokus pada efisiensi teknis. Kedua, era GUI tahun 1980-an, penggunaan termuka grafis, contoh sistem operasi Windows. Ketiga, era mobile dan sentuh tahun 2000-an, kemunculan perangkat sentuh seperti smartphone dan tablet. Keempat, era modern, fokus pada kecerdasan buatan AI dan antarmuka natural seperti suara dan gerakan pada tahun 2020-an. Selanjutnya, prinsip usabilitas. Usabilitas adalah kualitas yang menentukan seberapa mudah antarmuka digunakan oleh pengguna. Prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu learnability, mudah dipelajari oleh pengguna baru. Kedua, efisiensi, mendukung tugas secara efisien. Yang ketiga, mememorabilitas, pengguna data dengan dapat mengingat cara menggunakan antarmuka setelah lama tidak menggunakannya. Yang keempat yaitu error, meminimalkan kesalahan dan sediakan cara pemulihan yang cepat. Yang selanjutnya, dialog manusia dan komputer. Dialog adalah interaksi dua arah antara manusia dan komputer. Elemen penting pertama, feedback, komputer memberikan respon terhadap input pengguna. Konsistensi, desain yang konsisten membantu pengguna memahami sistem. Kontrol, pengguna merasa memiliki kendali atas sistem. Jenis-jenis dialog yang dalam IMK. Yang pertama, command line interface, atau pengguna mengetik perintah teks untuk mengontrol komputer, contoh terminal pada Linux. Kedua, graphic user interface, contohnya sistem operasi modern. Yang ketiga, voice user interface, interaksi melalui perintah suara seperti Google Assistant. Faktor yang mempengaruhi dialog, yang pertama yaitu konteks pengguna, situasi di mana sistem digunakan, misalnya lingkungan kerja, kebutuhan pengguna, tujuan dan harapan dari pengguna, desain antarmuka, tata letak, warna, elemen visual lainnya. Keempat, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Yang terakhir yaitu tantangan dalam IMK. Yang pertama, kompleksitas sistem, menjaga keseimbangan antara fitur dan kesederhanaannya. Yang kedua, beragamnya pengguna, memenuhi kebutuhan berbagai pengguna. Ketiga, kecepatan perkembangan teknologi. Keempat, keamanan dan privasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu toko kue online. Di sini kalian buka new terminal, kemudian kalian buka command prompt, kemudian
kalian ketikkan PHP Spark server, kemudian kalian tunggu, lalu dia akan muncul localhost 8080, kemudian kalian book copy, lalu kalian buka di Google Chrome yang kalian copy tadi, kalian tempel, kemudian kalian enter, lalu ini adalah tampilan home atau tampilan utama di toko online yang sudah saya buat. Lalu di sini saya akan login sebagai admin ataupun user. Di sini jika kalian belum mempunyai akun admin ataupun user, kalian bisa membuatnya di register. Sedangkan di sini saya sudah membuat akun admin. Tinggal saya tambahkan email dan password yang sudah saya buat. Lalu login. Kemudian saya sudah login, tinggal tambahkan saja di URL-nya kata admin, kemudian enter. Di admin ini terdapat dashboard, yaitu dashboard fungsinya itu untuk menyimpan total pendapatan dan total transaksi. Kemudian di bawahnya terdapat daftar kue. Di sini terdapat tambah kue, edit, dan hapus. Di sini saya akan mencoba untuk menambah kue. Di sini ada data-data yang sudah saya siapkan, jadi kalian tinggal tambahkan saja dan isi data-datanya. Di sini sudah saya buat, jadi saya tinggal masukkan saja. Di sini kalian juga bisa menambahkan foto sesuai dengan Visual Studio Code yang sudah kalian buat. Di sini kalian juga bisa membuat tanggal, dibuat kapan dan diperbaruinya kapan. Lalu kalian simpan. Di sini akan otomatis data tadi yang sudah kalian buat bakalan timbul sendiri. Kemudian saya mencoba untuk edit kuenya. Kemudian di sini saya akan mengedit stok menjadi 4 dan memperbarui data dan dibuat datanya. Kemudian ubah, otomatis di sini stok dan dibuat dan diperbarui padanya otomatis berubah. Kemudian jika kalian ingin menghapus, tinggal klik saja hapus. Kemudian akan muncul apakah Anda ingin menghapus data ini, tinggal klik aja OK. Kemudian data otomatis bakalan terhapus. Kemudian saya akan menjelaskan codingan yang berada di kemudian saya akan menjelaskan bagaimana login sebagai user. Kalian terlebih dahulu logout dulu, kemudian sesudah kalian logout, kemudian masukkan akun user yang sudah kalian buat tadi atau sebelumnya. Di sini saya sudah buat, jadi tinggal saya masukkan saja email dan passwordnya. Kemudian login. Di tampilan user ini terdapat tampilan home seperti yang sebelumnya. Di sini kalian bisa mencekot barang atau mencekot kuenya dengan cara klik checkout, kemudian submit order. Kemudian order kalian sudah berhasil dibuat atau sudah selesai di order. Kemudian saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Kalian buka saja Visual Code. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi routers dan admin controller. Routers itu dia menyimpan data-data seperti daftar kue hapus, daftar kue edit, daftar kue tambah, itu disimpan di routers.
Sedangkan di admin controller itu gunanya untuk menampilkan data yang kita buat di router seperti daftar kue, tambah kue, edit kue, hapus kue, transaksi, dan pelanggan. Kemudian di admin itu terdapat daftar kue edit, daftar kue tambah, daftar kue hapus. Di sini kalian juga bisa menghapus atau mengedit atau menambah. Kemudian ada indeks PHP. Di indeks ini yaitu untuk menyimpan data atau tampilan yang berada di halaman utama atau home. Kemudian di sini kalian bisa mengedit atau mengubahnya. Seperti di sini saya akan mengubah bento cake menjadi bento saja. Otomatis di home atau halaman utamanya berubah menjadi bento. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau menjelaskannya berbelat-belit. Terima kasih.